Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 5, menganalisis proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Nama Rossi Arizona Dewantara Putra, nomor 27, kelas 11 RB. Materi: prototipe produk atau perwarupa produk adalah bentuk dasar dari sebuah produk, merupakan tahapan yang sangat penting dalam rencana pembuatan produk karena menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa mendatang. Tahapan pembuatan prototipe dan kemasan produk barang atau jasa. Sebelum mendesain produk barang atau jasa, ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan, yakni sebagai berikut. A. Pendefinisian produk merupakan penerjemahan konsep teknikal yang berhubungan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen ke dalam bentuk perancangan, termasuk aspek hukum yang melibatkan keamanan dan perlindungan terhadap konsumen. B. Working model dibuat tidak harus mempresentasikan fungsi produk secara keseluruhan dan dibuat pada skala yang seperlunya saja untuk membuktikan konsep dari pembuatan produk dan menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep yang telah dibuat. Working model juga dibangun untuk menguji parameter fungsional dan membantu perancangan prototipe rekayasa. C. Prototipe rekayasa atau engineering prototype dibuat seperti halnya working model, namun mengalami perubahan tingkat kompleksitas maupun superioritas dari working model. Dibangun mencapai tingkat kualitas teknis tertentu agar dapat diteruskan menjadi prototipe produksi atau untuk dilanjutkan pada tahap produksi. Prototipe rekayasa ini dibuat untuk keperluan pengujian kinerja operasional dan kebutuhan rancangan sistem produksi. D. Prototipe produksi atau production prototype, bentuk yang dirancang dengan seluruh fungsi operasional untuk menentukan kebutuhan dan metode produksi, dibangun pada skala sesungguhnya dan dapat menghasilkan data kinerja dan daya tahan produk dan partnya. E. Qualified production item dibuat dalam skala penuh, berfungsi secara penuh dan diproduksi pada tahap awal dalam jumlah kecil untuk memastikan produk memenuhi segala bentuk standar maupun peraturan yang diberlakukan terhadap produk tersebut, biasanya untuk diuji cobakan kepada umum. F. Model merupakan alat peraga yang mirip produk yang akan dibangun. Look like model secara jelas menggambarkan bentuk dan penampilan produk, baik dengan skala yang diperbesar 1:1 atau diperkecil untuk memastikan produk yang akan dibangun sesuai dengan lingkungan produk maupun lingkungan user. Proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Diagram alur proses produksi. Production flowchart diagram. Diagram alur proses produksi ini harus dibuat secara jelas terlebih dahulu sebelum suatu proses produksi dijalankan. Berdasarkan diagram alur proses produksi tersebutlah pengetesan dan monitoring atas barang dalam proses produksi (work in process) harus dilakukan agar produk akhir bermutu sesuai dengan rencana. Seandainya timbul variasi mutu pun, tingkat toleransinya dari penyimpanan masih dalam batas-batas yang dapat diterima. Artinya, melalui tes-tes pada berbagai tahapan proses produksi harus dilakukan agar bila terjadi komponen atau barang yang cacat, defek, atau dapat segera diketahui untuk segera tidak ditindaklanjuti. Prosedur pengawasan mutu produk. Pengawasan atas mutu suatu barang hasil produksi seyogyanya meliputi pengetahuan hal-hal berikut. 1. Kerusakan dan mutu produk. Seperti telah dijelaskan bahwa suatu barang atau jasa dibuat melalui suatu proses. Proses pembuatan tersebut disesuaikan dengan bentuk dan mutu barang yang ingin dihasilkan. 2. Mencegah atau menghindarkan terjadinya kerusakan barang atau produk. Kiat utama dari pencegahan kerusakan suatu produk sebenarnya sangat sederhana saja, yakni kerusakan harus dicegah sebelum terjadi. 3. Kendali mutu terpadu. Uraian di atas menunjukkan bahwa mencegah terjadinya kerusakan produk selama proses produksi berarti mengadakan suatu rangkaian kegiatan terpadu dalam pengendalian mutu. C.
Jenis-jenis pengawasan mutu produk. 1. Pemantauan mutu bahan-bahan. Apakah bahan baku yang digunakan sesuai dengan mutu yang direncanakan? Hal ini perlu diamati sejak rencana pembelian bahan, penerimaan bahan di gudang, penyimpanan di gudang, sampai dengan saat bahan baku tersebut akan digunakan. 2. Pemantauan proses produksi. Bahan baku yang telah diterima di gudang selanjutnya akan diproses dalam mesin-mesin produksi untuk diolah menjadi barang jadi. Dalam hal ini, selain cara kerja peralatan produksi yang mengolah bahan baku dipantau, juga hasil kerja mesin-mesin tersebut dipantau agar menghasilkan barang sesuai yang direncanakan. 3. Pemantauan produk jadi. Pemeriksaan atas hasil produksi jadi untuk mengetahui apakah produk sesuai dengan rencana, ukuran, dan mutu atau tidak, sekaligus untuk mengetes mesin yang mengolah selama proses produksi. Bila produk atau produk setengah jadi sesuai dengan bentuk, ukuran, dan mutu yang direncanakan, maka produk-produk tersebut dapat dikembangkan. 4. Pemantauan pengepakan. Bungkus dapat merupakan alat untuk melindungi barang agar tetap dalam kondisi sesuai dengan mutu. Pemecahan masalah mutu dengan statistik. Mode statistik diketahui telah digunakan sejak lama dalam rangka membantu perusahaan dalam masalah tertentu yang kompleks. Walaupun demikian, metode statistik sebenarnya mempunyai ketentuan tertentu dalam pelaksanaannya. Suatu hal yang perlu diketahui adalah bahwa dalam industri ternyata statistik merupakan salah satu alat untuk pengendalian mutu, termasuk dalam pencegahan kerusakan barang atau defect prevention. Alasan digunakan mode statistik dalam pengawasan mutu adalah sebagai berikut. Menghitung jumlah kerusakan barang dalam proses produksi. Kerusakan atau cacatnya barang sebenarnya merupakan akibat terjadinya penyimpangan, variasi, atau deviasi dalam proses produksi. Mode statistik dapat memberikan gambaran tentang penyimpangan-penyimpangan tersebut. Alat kendali mutu. Dengan statistik quality control diperoleh alat bantu kendali mutu berupa diagram dan histogram. 1. Diagram pengendali mutu quality control chart. Dari tiap jenjang dalam DAP, Anda dapat membuat suatu rencana kerja pemantauan agar produk yang dihasilkan sesuai dengan mutu yang direncanakan. Pada tahap ini, Anda membuat suatu control chart, diagram pengendali, yang dapat digunakan untuk memperoleh gambar atau diagram sebab akibat DSA, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah cause and effect diagram (CED). 2. Histogram. Dari diagram kontrol, diagram kendali yang dikumpulkan secara statistik pada berbagai tahap atau jenjang kegiatan, Anda kemudian dapat membuat suatu histogram mutu. Bila terdapat penyimpangan, Anda akan mengetahui beberapa besar penyimpangannya dan faktor apa yang menyebabkannya. Selanjutnya, mungkin perlu dibuat suatu tindakan koreksi atau perbaikan. 3. Peranan komputer. Secara umum dapat dikemukakan di sini bahwa berbagai kegiatan pengendalian, terutama pada perusahaan yang besar, seyogianya menggunakan program komputer sesuai dengan kebutuhan. Bentuk prototipe. Berdasarkan karakteristiknya prototipe, sebuah sistem dapat berupa low fidelity dan high fidelity. Fidelity mengacu kepada tingkat kerincian sebuah sistem. Walker et al. 2003. Low fidelity prototype tidak terlalu rinci menggambarkan sistem. Karakteristik dari low fidelity prototype adalah mempunyai fungsi atau interaksi yang terbatas, lebih menggambarkan konsep perancangan dan layout dibandingkan dengan model interaksi. Tidak memperlihatkan secara rinci operasional sistem, mendemonstrasikan secara umum feel and look dari antar muka pengguna, dan hanya menggambarkan konsep pendekatan secara umum. Walker et al. 2003. Kita bisa menganalisis kegiatan prototyping berdasarkan 4 dimensi sebagai berikut. A. Dimensi representasi. Dimensi representasi berarti menggambarkan bentuk prototipe, misalnya potongan list dan panel Gibson, potongan tembul, dan lainnya. B. Dimensi presisi. Dimensi presisi menggambarkan tingkat ketelitian prototipe yang akan dievaluasi. Dalam dimensi tersebut bentuknya kasar atau halus.
C. Dimensi interaktif. Dimensi interaktif menggambarkan sejauh mana hubungan antara konsumen dengan prototipe yang dibuat oleh seorang wirausaha. Misalnya, apakah pihak pembeli menyukai layanan dan produk kreatif yang ditawarkan. D. Dimensi evolusi. Dimensi evolusi menggambarkan prediksi siklus hidup dari suatu prototipe. Misalnya, prototipe tersebut bersifat sekali pakai atau permanen. Tahapan-tahapan dalam prototyping. Tahap-tahap dalam prototyping boleh dikatakan merupakan tahap-tahap yang dipercepat. Strategi utama dalam prototyping adalah kerjakan yang mudah terlebih dahulu dan sampaikan hasil kepada pengguna sesegera mungkin. Prototyping dibagi ke dalam 6 tahapan sebagai berikut. A. Mengidentifikasi model prototipe. Dalam bagian ini, pihak wirausahawan menjadi mengerti apa saja yang ada di dalam badan usaha yang mereka buat. B. Rancang bangun prototipe. Dalam rancang bangun bisa dibantu oleh seperangkat komputer serta software CAS, computer aided system engineering, supaya bisa mendesain produk yang baru dan kompeten. C. Uji prototipe. Untuk memastikan prototipe dapat dengan mudah dijalankan untuk tujuan demonstrasi. D. Siapkan prototipe USD (User System Diagram) untuk mengidentifikasi bagian-bagian dari produk yang diprototipekan. E. Evaluasi dengan pengguna untuk mengevaluasi prototipe dan melakukan perubahan jika diperlukan. F. Transformasikan prototipe menjadi produk nyata dan dibutuhkan konsumen sebagai sebuah sampel atau contoh. Faktor-faktor penentu dalam proses strategi pembuatan prototipe. Berikut ini disajikan berbagai faktor-faktor yang ada di dalam strategi prototyping. 1. Prototyping bisa berupa subsistem. Serangkaian dari beberapa subsistem atau keseluruhan sistem. Kita akan membuat sistem yang besar. Mungkin hal terbaik yang bisa dilakukan adalah memecahnya menjadi subsistem yang lebih kecil, yang masing-masing subsistem dapat dianalisis berdasarkan strategi yang paling optimal. 2. Melakukan prototyping atas bermacam-macam konsep. Dengan melakukan prototyping atas satu konsep, ketika hanya ada satu atau dua konsep produk saja yang memungkinkan besar, akan dipilih untuk dikembangkan. Perkembangan prototipe dalam jumlah banyak pada masa awal akan memberikan umpan balik penting bagi perancang. 3. Pembuatan prototipe bisa dilakukan oleh pihak luar atau dilakukan oleh seorang wirausaha itu sendiri. Melakukan penyerahan urusan pembuatan produk hanya kepada pihak luar dapat membengkakkan biaya dan waktu, sehingga lebih baik dibuat sendiri. 4. Fisik pada suatu prototipe dapat dibuat ukuran skala. Ketika kita sedang berurusan dengan produk yang berukuran besar, seperti pilar atau bangunan rumah bertingkat, kita tidak akan mungkin membuat prototipe yang sama ukurannya dengan produk akhirnya, kecuali untuk keperluan uji akhir. Oleh karena itu, kita bisa membuat skala fisiknya untuk mengetes aspek-aspek tertentu dalam desain produk tersebut, atau bisa dibuat prototipe potongan yang bisa disambung saat pembangunannya. 5. Hasil akhir suatu bentuk usaha dapat dibuat skala lewat prototipe. Mungkin merupakan suatu hal yang bagus apabila perancang dapat merancang prototipe yang mampu mencakup beberapa persyaratan desain dalam satu waktu. Hal ini bertujuan agar perancang dapat membuat evaluasi atas fitur yang diharapkan ada pada produk tersebut. Dengan adanya skala fungsi, perancang akan merasa lebih mudah dalam menguji prototipe dan produk final yang memiliki sifat lebih kuat. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.